Halo, kembali di Mucira Channel. Kali ini kita akan membuat kimchi dengan bahan-bahan lokal. Ya, semoga lebih mudah untuk dibuat. Dan ini kita bawakan contoh yang kita buat 6 bulan yang lalu dengan cara yang sama. Dan kita mulai saja. Bahan-bahannya ada apa saja? Sederhana aja sebenarnya. Supaya lebih mudah lagi, kita akan kelompokkan jadi 3 bahan. Bahan-bahannya apa aja? Yang pertama yang jelas kita akan gunakan ini sawi putih sekitar berapa ya tadi, 3,5 kilo. Terus dengan garamnya nanti, karena kita akan asinkan dulu ini selama 3 jam. Kemudian sambil nanti kita siapkan sawi putihnya, kita akan siapkan pastanya. Pastanya itu ada apa saja di sini? Untuk membuat pasta butuh tepung ketan. Tepung ketannya sekitar 3 sendok makan. Kemudian gula pasir. Gula pasirnya 3 sendok makan juga. Kemudian di sini ada air sekitar 700 ml. Selanjutnya bahan yang kedua itu kita akan blender 30 butir bawang putih plus jahe sekitar 1 atau 2 ruas. Kemudian di sini ada, nanti kita gunakan bawang bombay. Nanti ukuran tepatnya kita taruh di deskripsi aja. Kemudian bahan C. Bahan C-nya itu untuk nanti juga dijadikan pasta. Satu, kita butuh sekitar 8 sampai 10 sendok makan minyak ikan. Ini udang fermentasi sekitar 8 sendok makan, dan udangnya ini sudah dicincang sekitar 1 sendok makan juga. Kemudian nanti kita butuh bubuk cabai bubuk powder kasar dan sedikit yang halus. Selain itu nanti untuk campurannya kita akan gunakan lobak putih. Kemudian di sini ada wortel, terus kemudian ada daun bawang. Kalau daun bawang udah umum. Dan di sini ada lukio. Lukionya seperti ini. Oke, seperti ini ada. Ya. Kalau untuk bahan-bahannya kayaknya memang nggak terlalu umum ya. Jadi saya waktu kemarin huntingnya di Superindo. Sana ada semua. Terus terakhir nanti sebagai finishing kita pakai biji wijen. Oke, kita mulai aja. Yang pertama nanti ini akan kita asinkan. Kemudian pastanya kita akan masak. Kemudian nanti untuk bahan tambahannya akan kita potong. Potong apa tuh, korek ya, korek api ya. Setelah ini kita lihat hasilnya. Untuk mengasinkan sawi putihnya, pertama-tama kita akan bagi dulu satu sawi putih ini jadi 2 bagian. Ini caranya seperti ini. Tengahnya potong seperti ini. Jangan semuanya dipotong satu pisau. Ini manual ya. Kayak gini. Sudah ini nanti kita dicuci pakai air yang mengalir. Baru setelah itu kita garamin. Oke, kita buka semua, potong dulu. Habis dipotong luas seperti ini, jadi bagi semua. Kemudian ini kita potong dulu lagi, tapi jangan diputus ya. Oke, semua perlakukan yang sama. Terus setelah ini kita akan cuci pakai air yang mengalir. Habis ini dicuci bersih. Selanjutnya ini kita tiriskan dulu. Terus setelah itu akan kita asinkan, digaramin. Setelah ini selesai ditiriskan, kita akan garami helai per helai dari daunnya. Dan ini memang proses yang paling lama dari pembuatan kimchi. Jadi kita siapin dulu garamnya. Ini garam dari 1 bungkus garam. Kemudian kita garami helai per helainya. Caranya kayak gini. Proses penggaraman ini nantinya akan membuat dia layu.
Ini sudah selesai digarami ya. Jadi semua helainya sudah selesai kita garamin. Kita akan potong-potong lobaknya. Jadi potongan korek api. Ini lobaknya yang sudah dipotong korek api. Sekarang kita siapkan dengan cara yang sama untuk wortelnya. Kita potong korek api lagi. Ini daun lupionya kita akan potong sekitar 1 cm lebih ya, sekitar segini lah. Bagus lagi kalau batang daun bawang yang batangnya besar-besar, lebih besar dari ini. Sebelum ini di blender, kita akan gunakan food processor aja ya. Ini kita potong dulu. Kita haluskan. Oke, ini sabinya sudah mulai layu. Kita 30 menit, kemudian kita akan tiriskan, kuras air. Ini bukan air tambahan ya, ini dari air dari sawinya. Jadi kita tidak menambahkan air lagi setelah tadi dicuci dan digarami. Kemudian setelah kita kuras airnya, kita buang airnya, ini kita diamkan sampai total 2 jam, berarti 1,5 jam lagi. Membuat bagian dari pastanya, ini tepung ketan, tepung beras ketan, kemudian ini gulanya. Kemudian masukkan airnya 700 ml. Kita aduknya di sini, baru setelah itu kita akan didihkan. Oke, ini kita aduk-aduk dulu aja, masaknya pakai api yang sedang ya, relatif kecil. Kita tunggu dia sampai mendidih. Oke, ini sudah mulai mendidih dan mengental. Ini seperti ini. Nah, nanti ini setelah ini kita akan dinginkan. Setelah didiamkan selama lebih kurang 2 jam, jadi seperti ini. Lembut sekali. Ini udah oke. Dan selanjutnya kita akan bersihkan ini dengan air mengalir. Ini bisa dibilas sampai 2 kali ya, sampai benar-benar air garamnya ini hilang. Kemudian pas posisi seperti ini kan sudah lunak, kita akan bagi ini ya, kita bagi seperti ini. Nah, kita bilas dulu semuanya sambil setelah itu kita tiriskan. Oke, kita akan membuat pastanya. Pertama-tama kita butuh wadah yang sebenarnya ini lebih kebesaran, tapi nggak apa-apa, butuh wadah yang memang besar. Terus yang pertama kita tuangkan adalah ini buburnya, dasarannya. Terus mulai masukkan ini cabai bubuk. Cabai bubuknya segimana? Ini sesuaikan dengan selera sih ya. Ini kita pakai 200 gram. Kemudian ini boleh opsional sih, mau dipakai ditambah halus atau enggak terserah. Kenapa pakai bubur seperti ini? Ini supaya nanti ketika dicampur dengan sawinya dia nggak lari-lari, nempel di sawinya maksudnya. Nah, ini seperti ini. Lalu kita tambahkan minyak ikan. Kemudian ini adalah sujud atau udang fermentasi. Oke, kemudian kita tambahkan halus bawang putih, bawang bombay, jahe yang sudah dihaluskan. Setelah itu kita tambahkan sayur-sayurannya, mulai dari makio atau kucai, kemudian daun bawangnya, kalau ternyata memang nggak ada daun kucainya, sebenarnya yang paling penting itu adalah daun bawangnya, bisa pakai daun bawang aja. Kemudian kalau sudah, baru kita tambahkan tadi wortel,
daun sayur-sayurannya ini sebenarnya opsional juga, boleh ditambah boleh enggak. Ini untuk 3 kilo sawi ya, 3,5 kilo pastanya sebanyak ini kita butuhkan. Oke, pastanya sudah selesai. Kemudian kita akan dilumuri di daun sawi putih yang tadi sudah layu. Ini daun sawinya yang sudah layu. Kemudian bisa ditaruh gini aja. Kita akan seperti halnya tadi garam, kita akan lumuri satu persatu, mulainya seperti ini. Kita akan simpan di wadah yang tertutup rapat, bisa plastik, bisa tanah liat, terserah, yang penting tertutup rapat. Sementara kita simpan gitu dulu aja, kita akan selesaikan semua sawi putih yang tadi sudah kita layukan. Kita kasih ini pastanya. Tapi sebelum melumuri ini semua, sangat disarankan untuk bersihkan dulu tangannya ya. Atau kalau memang ada yang mau gunakan sarung tangan juga silahkan. Oke, udah selesai kita bumbuin semuanya. 3,5 kilo sawi putih tadi. Kemudian ini kita akan simpan. Nah, ini penyimpanannya juga sederhana aja. Kita simpan seperti ini. Ini boleh di satu tempat yang besar, silahkan. Mau di tempat yang kecil-kecil silahkan. Kalau saya sih prefer kecil-kecil ya, supaya nanti pas mau dimasak jadi nggak perlu buka yang lain. Kalau di Korea yang asli itu dia naruhnya di wadah tanah liat ya. Nah, ini tipsnya kalau dari yang resep aslinya, ini untuk ditekan-tekan seperti ini, nanti udaranya yang di bawah ini nggak kesisa, jadi fermentasinya lebih baik. Oke, ini seperti apa? Udah, ini tinggal kita tutup aja, simpan di suhu ruangan maksimal 36 jam. Nanti kita cek lagi deh hasilnya akan seperti apa ya. Ini kita tutup dulu aja. Oke, sekian dulu. Sudah 18 jam dari pembuatannya. Kita lihat hasilnya seperti apa ya. Coba kita tekan, kalau dia memang sudah terfermentasi. Nah, ini ada gelembung seperti ini. Ini ditekan-tekan supaya nanti semuanya terendam air. Kimchinya kemudian diapakan, bebas ya, ada yang bisa langsung dimakan kayak asinan, ini ada yang dia dibuat sayur. Oke, ini kimchinya yang setelah 18 jam di suhu ruangan. Setelah itu kita akan simpan ke dalam kulkas supaya fermentasinya itu terjadi perlahan. Dan kalau sudah dalam kulkas, simpennya bisa 1 tahunan juga bisa. Hasilnya nanti semakin lama dia akan semakin asam. Oke, sekian dulu resep kimchi homemade yang bisa kita share. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.